Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya dari kelas reguler 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum kelima, yaitu floss atau bunga. Sebelum saya memulai praktikumnya, di sini saya akan menunjukkan alat-alat dan bahan-bahan saya. Untuk alatnya, yang pertama di sini saya ada kaca pembesar. Yang kedua, di sini saya ada objek les. Dan yang ketiga, di sini saya ada pisau silet. Dan yang keempat, di sini saya ada buku tulis. Dan yang kelima, di sini saya ada buku gambar. Dan yang keenam, di sini saya ada buku panduan. Dan ada juga alat-alat tulis saya seperti pulpen dan pensil. Sebelum saya membahas praktikum ini, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pengertian bunga, fungsi bunga, struktur bunga, dan bagian-bagian bunga. Untuk pengertian bunga atau floss, bunga ini salah satu termasuk organ tumbuhan yang generatif atau secara kawin. Jadi kenapa bunga ini dikatakan organ tumbuhan generatif atau secara kawin? Karena memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Untuk fungsi bunga, bunga memiliki 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu bunga sebagai alat reproduksi. Fungsi yang kedua, bunga sebagai organ seksual. Untuk fungsi yang ketiga, bunga sebagai organ yang untuk bertahan jika terjadi sesuatu situasi yang kurang menyenangkan. Fungsi yang keempat, untuk dapat menarik perhatian para serangga. Yang kelima, bunga sebagai proses perkembangbiakan. Bunga juga memiliki 4 bagian. Untuk bagian yang pertama, di sini ada tangkai induk bunga atau yang disebut dengan komunis. Komunis ini adalah akses perbungaan dalam lanjutan dari batang maupun cabang. Bagian yang kedua ada tangkai bunga atau pedicelus. Pedicelus ini bagian bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Untuk bagian yang ketiga bunga, yaitu dasar bunga atau reseptakel. Reseptakel ini bagian ujung bunga dalam melekat maupun bertumpunya mahkota pada bunga. Untuk bagian bunga yang keempat, yaitu ada daun pelindung atau braktea. Jadi braktea ini daun yang ketiaknya ditumbuhi bunga. Daun ini merupakan daun terakhir. Bagian bunga yang kelima yaitu ada tangkai daun atau disebut dengan brakteola. Brakteola ini merupakan daun yang letaknya berada di pangkal tangkai bunga yang akan berperan sebagai pelindung. Untuk bagian bunga yang keenam yaitu ada calyx atau kelopak bunga. Bagian yang terluar bunga juga memiliki 4 struktur. Untuk struktur yang pertama, di sini ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini bagian luar bunga
dan menyelimuti mahkota sementara yang masih kuncup. Struktur bunga yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini salah satu bagian yang indah dari bunga, biasanya disebut juga dengan perhiasan bunga. Untuk struktur bunga yang ketiga itu ada benang sari. Benang sari ini alat kelamin bunga di antara mahkota dan bunga. Untuk struktur yang keempat yaitu ada putik bunga. Jadi putik bunga ini alat kelamin bunga betina yang letaknya di bagian tengah bunga. Di sini saya akan menunjukkan bahan-bahan praktikum saya. Di sini saya ada Phlox Canna-hybrida atau bunga tasbih, dan saya juga ada Phlox Zimes atau bunga jagung, dan saya ada juga Phlox Oryza sativa atau bunga padi. Setelah itu saya ada Phlox Orchidaceae atau bunga anggrek, dan saya juga ada Phlox Rosa sp atau bunga mawar. Setelah itu saya ada Phlox Bougainville spectabilis atau bunga kertas ungu, dan saya ada juga Phlox Orthosiphon aristatus atau bunga kumis kucing, dan saya ada juga Phlox Cananga odorata atau bunga kenanga. Untuk sampel selanjutnya, di sini saya mengambil sampel pada tanaman Phlox Zimes atau bunga jagung. Bunga jagung ini termasuk bunga yang terpisah antara jantan dan betina. Kalau betina itu dinamakan dengan Gynoecium. Ini contoh bunga betina pada buahnya ya, yang biasa disebut dengan janten atau jagung muda. Kalau bunga jantan ini contohnya. Bunga jantan ini yang disebut dengan Androecium. Nah, untuk pertama sini saya akan mencoba membedah pada bagian bunga betina atau Gynoecium. Sebelumnya dapat kita lihat sini kelopak pada bunga Phlox Zimes ini sepalnya terdapat pada bagian kulitnya. Bagian kulit. Bagian kulit ini yang dinamakan sepal atau kelopak bunga. Dan jagung juga memiliki tangkai putik atau dibilang sering disebut dengan stilus. Tangkai putiknya ini dapat kita lihat pada bagian rambut-rambut jagungnya ya. Yang dinamakan tangkai putik rambut-rambutnya. Untuk kepala jagung juga memiliki kepala putik atau stigma. Kepala putiknya inilah dia bulir-bulir jagungnya atau biji-biji jagungnya. Dan jagung juga memiliki dasar bunga atau reseptakulum. Dapat kita lihat ini pada bagian tongkolnya, kalau dibelah kelihatan seperti ini ya. Itulah yang dinamakan dengan dasar. Phlox Zimes pada bunga jantannya biasanya serbuk sarinya itu berwarna kuning. Yang berwarna kuning itulah yang dinamakan dengan serbuk sari. Bunga jantannya ini termasuk bunga majemuk. Di sini saya akan melanjutkan percobaan praktikum saya yang berjudul Phlox atau bunga tadi. Di sini saya mengambil sampel pada tanaman Rosa sp atau bunga mawar.
Pada bunga mawar ini, bunga mawar termasuk salah satu tumbuhan yang sempurna karena memiliki tangkai, kelopak, mahkota, dan benang sari. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian yang ada pada bunga mawar. Pada bagian agak ke bawah sini, inilah yang dikatakan dengan kelopak bunga. Untuk bagian yang tonjolan yang di dalam yang ini yang dinamakan ovarium atau bakal biji. Untuk bagian atas di sini ada namanya mahkota bunga. Untuk bagian dalamnya dapat dilihat di sini ada kepala sari, tangkai sari. Dan di dalamnya lagi pada bunga ini ada juga dia kepala putik dan tangkai putik. Gitu kira-kira. Dan pada sampel yang selanjutnya di sini saya mencoba percobaan pada Phlox orthosipon aristatus atau bunga kumis kucing. Bunga kumis kucing ini termasuk bunga majemuk, tersusun dalam bentuk tandan, keluar dari ujung cabang. Dapat dilihat sini panjang bunganya ini memiliki panjang sekitar dari 7 sampai 29 cm, ditutupi oleh rambut pendek berwarna ungu. Dilihat sini berwarna ungu yang akhirnya menjadi putih. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian pada bunga kumis kucing atau Phlox orthosipon aristatus. Untuk bagian yang ini yang berwarna ungu di ujung itu yang namanya kepala putik. Dan untuk yang berwarna putih inilah yang dinamakan dengan benang sarinya. Untuk yang hijau-hijau kecil ini, yang berwarna hijau kecil ini, itulah yang dinamakan dengan bakal bunga. Dan dia juga memiliki tangkai bunga juga. Ini ya, tangkai bunga. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan sampel pada tanaman Phlox Oryza sativa atau bunga padi. Bunga padi ini adalah bunga telanjang, artinya mempunyai perhiasan bunga. Dalam satu buah ini terdapat 2 alat kelamin jantan dan betina. Untuk jumlah benang sarinya, padi ini memiliki 6 buah. Untuk tangkai sarinya pendek dan tipis, dan memiliki kepala sari yang besar serta mempunyai 2 kandung serbuk. Selanjutnya pada sampel yang terakhir, saya akan percobaan praktikum saya yang terakhir ini. Saya mencoba pada tanaman Phlox orchidaceae atau bunga anggrek. Bunga anggrek ini termasuk bunga yang lengkap dan sempurna karena ia memiliki putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan tangkai bunga. Bunga anggrek ini juga termasuk bunga yang sempurna karena bunga tersebut memiliki alat jantan atau benang sari dan alat betina atau putik secara bersama-sama dalam satu organ. Oke. Di sini saya akan membedah bunga anggrek tersebut. Di sini saya akan menunjukkan kelopak pada tanaman bunga anggrek atau Phlox orchidaceae. Untuk bagian kelopaknya yang ini ya, lihat bagian kelopak. Dan untuk bagian mahkotanya itu yang ini ya, bagian mahkota. Untuk bagian bawah ini adalah labellum. Untuk bagian tengah di sini ada namanya polinia. Ya, polinia. Dan untuk bagian dalamnya di sini ada namanya kolum. Bagian dalam
kolom. Terus saya letaknya di sini ya, kolom. Ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.